Kami bersyukur kami boleh berada di bulan yang baru, di hari yang pertama di bulan Agustus. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami boleh melewati 7 bulan di tahun 2021. Di tengah-tengah masa-masa yang cukup berat yang kami harus lalui. Tapi kami bersyukur Tuhan. Tuhan sayang kami. Tuhan terus mendampingi kami. Kami boleh hidup sebagaimana kami adanya semua anugerah Tuhan. Tuhan boleh pelihara hidup kami, keluarga kami, lepas pribadi. Bahkan tetap memelihara gereja Tuhan. Sekalipun kami tetap masih ibadah secara online. Tapi kami percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom. Ya, kita buka Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 dimulai, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ya, menggambarkan ini orang benar-benar orang kaya. Ya, tidak sembarangan orang bisa jubah ungu dapat kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ya, tiap hari bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jarak jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihilah Allah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu kamu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu dan ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderita ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kisah ini menarik. Ya, dalam tulisan-tulisan lain, ya, orang kaya ini diberi nama Dafas. Dafas itu dari bahasa Latin adalah orang kaya. Jadi seringkali ditulis Dafas dan Lazarus yang miskin. Ya. Jadi dikasih nama ini Dafas karena dalam bahasa Latin ini artinya orang kaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali melihat hal ini. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sehubungan dengan apa yang saya dapat di tanggal 15 Juli lalu. Ketika Tuhan bawa saya kembali ya berjumpa ya berhadapan dengan Allah Bapa di surga di hadapan takhta ya pengadilan. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di sini ya orang kaya ini
Ya, waktu orang kaya ini mati, ya, dikatakan begini, waktu dia teriak, ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, Bapak Abraham berkata, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah. Ya, anak, ingatlah. Perhatikan. Posisi orang kaya ini ya jauh menderita, tapi tetap disebut sebagai anak. Ya, perhatikan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, status kita sebagai anak tidak akan pernah hilang. Amin. Ya, tidak akan pernah hilang. Sekali anak tetap anak. Hari ini ada Bapak Ibu, Papa Mama, Papi Mami yang dengan anaknya. Contohnya sekarang ini Bapak Fahri dengan Ibu Minda. Ya. Saya kasih contohnya Jojo. Jojo melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan kepada papi maminya. Dan kesalahan itu fatal. Ya. Nah, kesalahan itu fatal, tapi tidak menyebabkan status Jojo itu hilang sebagai anak. Benar? Ya, tidak akan hilang. Sekalipun mungkin saking keselnya papinya nulis di surat kabar 1 halaman penuh, bayar harga iklan, mulai hari ini tidak ada hubungannya ya anak yang bernama Joseph Dornik. Ya, hari ini status sudah tidak anak. Itu ya menurut ya hukum atau menurut udah diumumkan. Tetapi status anak ya Jojo ini waktu dia lakukan kesalahan dan sekalipun papinya bilang hari ini sudah tidak ada hubungan sebagai orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Sudah putus. Tapi status anak itu tetap ada. Kemana-mana tetap. Ya, sekalipun mungkin seperti Stefani nggak boleh pakai marga keluarganya, tetap aja dia punya marganya sama marga yang walaupun sudah dihilangkan. Nggak mulai hari ini karena kamu udah ikut Yesus nggak boleh pakai nama fam keluarga. Tapi tetap aja dia adalah anak dari keluarga tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya waktu orang kaya ini dalam penderitaan, status anak nggak berubah, nggak hilang. Makanya Abraham ngomong, anak ingatlah, anak. Nah, tetapi perhatikan status tidak hilang, tapi keselamatan juga bisa hilang rupanya. Ya, tetap ada jurang yang memisahkan. Ya, nggak bisa ada jurang yang memisahkan dari tempat ini ke sana, nggak bisa dari sana ke tempat ini, nggak bisa. Ada jurang yang tidak terseberangi. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya jurang itu masih bisa diseberangi hari ini. Ketika engkau hidup, tetapi ketika engkau mati, engkau tidak akan bisa menyeberangi. Artinya kesempatan untuk bertobat hari ini. Hari ini ada waktu untuk bisa berada di tempat di mana ya Lazarus dan Abraham tinggal, itu masih terbuka kesempatan bagi kita hari ini. Kalau hari ini kau masih main-main dengan Tuhan, main-main dengan firman Tuhan, main-main dengan kehidupan kekudusan, hari ini kau harus bertobat. Mumpung hari ini masih ada jalan yang bisa menyeberangi. Artinya begini, dari kehidupan yang lama bisa datang ke kehidupan yang baru, dari neraka ke surga, dari keselamatan hari ini ketika engkau masih hidup. Nah, nanti ketika engkau sudah meninggal, sudah mati, itu tidak akan bisa diseberangi oleh apapun juga. Alkitab dengan jelas. Ya. Ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jurang yang tak terseberangi. Masih bisa diseberangi hari ini. Ketika engkau masih hidup. Ketika engkau sudah mati, jurang itu nggak akan bisa diseberangi. Ya. Hari ini, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Yesuslah sampai kepada Bapa. Bapak Ibu, para jemaat Tuhan, ataupun yang orang-orang di luar GBI Batu Penjuru yang pas hari ini membuka channel YouTube GBI Batu Penjuru Official
dan hari ini engkau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ingin katakan, hari ini engkau harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya pribadi dialah yang bisa membawa. Hanya pribadi dia sajalah yang bisa melewati rambut di belah 7. Hanya dia. Ya, hanya dia yang bisa sanggup membawa engkau masuk ke sorga. Tapi kalau engkau sudah mati, engkau tidak akan bisa menyeberangi. Ya, engkau tidak akan bisa menyeberangi jurang yang terbentang jauh tersebut. Hanya bisa sekarang melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau belum terima Yesus, hari ini saya tantang. Engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau hari ini engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tulis di kolom chat. Katakan, saya bukan orang Kristen. Saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti hamba-hamba Tuhan akan memfollow up engkau hari ini. Ya, memfollow up. Menghubungi engkau. Terima Yesus. Hari ini jurang yang terbentang luas lebar, nggak bisa diseberangi, hanya bisa diseberangi hari ini ketika engkau masih hidup di dunia ini. Tapi ketika engkau berada di alam baka, engkau tidak akan bisa menyeberangi. Ya. Yang kedua dikatakan begini. Ayat 27. Ya, yang pertama tentang anak saya bicara, yang kedua tentang jurang yang tak terseberangi, itu kalau bagi mereka yang sudah berada di alam sana. Yang masih hidup sekarang masih bisa diseberangi melalui Yesus Tuhan dan Selamat. Yang ketiga, ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah engkau membenarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi orang kaya ini minta supaya Lazarus kembali, ya, bangkit, kasih tahu kepada saudara-saudaranya. Ya, tapi dikatakan nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Buktinya nih ya, buktinya Lazarus yang saudaranya Marta dan Maria kan pernah ngalami bangkit dari kematian. Tapi perhatikan, ya, banyak ketika itu orang Yahudi, orang Israel, orang-orang sekitarnya tidak bertobat tuh sampai akhirnya bisa menyalibkan Yesus. Jadi nggak jaminan orang yang mati bangkit bisa meyakinkan orang untuk terima Yesus, untuk percaya kepada keselamatan. Ingat cerita tentang Yesus membangkitkan, ya, seorang anak muda di Nain. Ya, kan harusnya orang akan terbelit, wah benar nih keselamatan ada dalam Yesus. Wah benar nih, mujizat terjadi. Terus kemudian orang berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong semua terima Yesus, percaya. Tapi buktinya hanya 5.000 orang laki-laki yang Alkitab catat. Yang lainnya kemana? Nggak usah jauh-jauh. Terus kemudian, ya, waktu Yesus disalib, kemana mereka? Muridnya Yesus yang lari. Di loteng Yerusalem hanya dicatat ada 120 orang. Dari sekian ribuan orang yang sudah mengalami lihat roti, ikan jadi mujizat, pernah menyaksikan Lazarus bangkit dari dunia orang mati, pernah menyaksikan anak muda di Nain dibangkitkan oleh Yesus, tapi mereka akhir kemana? Jadi nggak jaminan. Maka Bapak Abraham bilang, sekalipun ada orang mati bangkit, ya, nggak jaminan orang itu akan percaya. Ya, percuma saja tetap. Nah, yang menjadi jaminan apa? Yaitu firman Tuhan. Tadi katakan kesaksian para nabi. Ya, kesaksian Musa dan para nabi artinya firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting bagi kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan itulah yang akan membawa kita, ya, menuju keselamatan, yang akan memberitahu bagaimana menerima keselamatan. Firman Tuhan itu yang menjadi jaminan kita. Jaminan kita itu bukan dari orang yang mati bangkit, termasuk saya. Jaminan bukan dari kesaksian yang saya sampaikan ketika Tuhan bawa saya masuk ke dalam dunia orang mati. Bukan itu, yang mati aja nggak jamin. Jaminan kita adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bagi orang yang hidup. Firman Tuhan itu tidak bagi dunia orang mati. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, Bapak Gembala bersaksi, firman Tuhannya dari mana? Saya katakan nggak ada firmannya. Karena dunia orang mati tidak butuh firman.
Ya, dunia orang hiduplah yang butuh firman. Ya. Makanya saya kata, kalau orang bertanya dasar Alkitab gimana? Dari mimpi yang pertama itu Pak Gembala, saya nggak bisa kasih dasar Alkitab karena memang dunia orang mati nggak butuh firman Tuhan. Orang-orang hiduplah yang butuh firman Tuhan. Ya, jadi ini perlu dicatat kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak semua bisa ditunjukkan dengan dasar Alkitabnya. Ya, dasar Alkitab itu hanya bagi mereka yang masih hidup. Bagi mereka yang meninggal udah nggak butuh firman Tuhan. Makanya Abraham bilang masih ada kesaksian Musa dan kita para nabi, artinya firman Tuhan. Itu yang menjadi pegangan bagi kita. Tanggal 15 Juli, saya waktu itu bermimpi, saya kembali meninggal. Ya, waktu saya meninggal, saya nggak ribut lagi seperti yang pertama. Damai, tenang, karena saya tahu akan berjumpa dengan Bapa di surga. Ya, dan saya sudah tahu jalan yang pernah saya lalui. Nah, waktu saya mau berangkat, lalu ada satu orang ibu meninggal juga. Kalau dari ucapannya dia bilang begini, Pak Gembala, gitu. Berarti ini jemaat saya ini, ya jemaat saya ini, orang ini, ibu ini adalah jemaat saya karena dipanggil Pak Gembala. Teman saya nggak tahu siapa. Bisa juga Gesti, Bu Gesti, ya kan? Bisa juga Ibu Rum, bisa juga Ibu Minda, ya, bisa juga Mbok Edi, ya saya nggak tahu. Bisa juga Ibu Yuke mungkin, ya bisa juga Ibu Priscilla, ya apa Ibu Santi, ya Ibu Martini, nggak tahu. Pokoknya ini panggil. Terus lalu saya bilang ayo jalan. Dia masih seperti kasus saya yang waktu yang lalu. Dia ngomong sama anak-anaknya. Saya bilang begini, Bu, percuma. Mereka nggak dengar Ibu. Dunianya udah beda. Saya bilang, ayo kita jalan. Saya udah tahu jalannya. Enggak, bagaimana? Ya anak-anak saya, keluarga saya, siapa yang ngurus kalau saya meninggal? Bu, yang punya anak, punya keluarga bukan Ibu saja. Tapi saya juga punya anak, punya istri, punya keluarga. Saya nggak berpikir lagi tentang mereka karena saya percaya Bapa di surga akan memelihara keluarga kita yang ditinggalkan. Saya bilang, jadi Bapak Ibu, ya kalau hari-hari ini kok ya ada rasa-rasa khawatir, mikir-mikir nanti kalau saya meninggal gimana anak saya, gimana suami saya atau bagaimana istri saya, bagaimana orang tua saya ingin ingatkan. Ya jangan khawatir, Bapak di surga tetap akan pelihara mereka. Saya bilang begitu. Tapi berdalih tuh ibu itu. Tapi gimana? Percuma. Sekarang ibu teriak-teriak, nangis-nangis, nggak dengar mereka. Percayalah bahwa Tuhan akan memelihara keluargamu. Saya bilang begitu. Ayo ikutlah. Ya jalan. Ibu ini rasa takut karena kan lorong yang gelap, nggak tahu ujungnya mana. Ya sama seperti waktu saya yang lalu. Tapi saya tenang karena saya udah pernah lewat itu. Jadi ada rasa tenang, nggak ada rasa khawatir. Jadi ibu itu ikutin saya. Sampailah saya di satu ruangan yang saya sebutkan bulan yang lalu. Ya, ruangan. Nah, disitulah saya pisah. Saya nggak tahu ibu itu kemana. Ya, ibu itu kemana. Kemudian, waktu saya sampai, saya diomelin. Eri, kenapa kamu balik lagi ke sini? Belum waktunya kamu meninggal. Kenapa kamu balik? Lah nggak tahu saya tiba-tiba saya berada di alam ini dan saya jalan sama satu ibu bersama-sama dengan saya. Terus kemudian suara itu berkata, kalau begitu ya kamu belum waktunya. Tapi kamu nggak bisa balik lagi. Nah masalahnya situ. Belum waktunya nggak bisa balik lagi tapi di situ saya ditolak. Jadi kemudian saya dibawalah oleh malaikat ke satu ruangan. Ruangan yang luas. Saya kaget di ruangan itu. Saya lihat ada anak-anak kecil, anak yang masih bayi, beranjak balita, remaja, pemuda, orang tua. Saya bingung. Terus kemudian saya tanya, ini ruangan apa? Ya. Suara itu berkata, saya nggak lihat wujudnya. Ya. Suara itu berkata, ini adalah ruangan tempat di mana aku merawat bayi-bayi yang pernah keguguran atau pernah digugurkan. Wah, saya tersentak. Jadi akulah merawat mereka ketika mereka dari 0 hari ya sampai mereka besar. Jadi saya tanya, jadi ini yang besar-besar ini, ada yang besar-besar ini karena mereka sudah beranjak dewasa. Kan mereka belum waktu meninggal. Seperti kamu belum waktu meninggal, kamu udah datang ke sini. Kamu mau balik aja nggak bisa,
Tapi di sini juga kamu belum bisa diterima. Jadi dimasukkan di satu ruangan. Jadi saya ketemu dengan bayi-bayi yang korban digugurkan oleh pasangan yang nggak siap punya anak, atau yang oleh karena sesuatu waktu dikandung oleh ibunya ngalami keguguran, karena sakit, karena nggak siap atau apalah begitu, karena nggak siap. Lalu saya ingat, istri saya pernah waktu kehamilan kedua kan mengalami keguguran, jadi saya cari anak saya yang mana gitu kan. Tapi saya nggak dipertemukan dengan anak teman, disebutkan inilah bayi-bayi yang pernah digugurkan atau pernah udah dikandung, ibunya kandungan yang nggak kuat mengalami keguguran, jadi aku rawat. Jadi saya lihat ada anak yang masih orok, ada yang udah besar, ada yang udah dewasa. Jadi ternyata Tuhan pelihara itu bayi-bayi. Nah, dari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pesan Tuhan yang saya harus sampaikan kepada jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang pernah menggugurkan kandungan, hari ini saya minta engkau minta ampun sama Tuhan. Anak-anakmu itu ada dirawat oleh Tuhan di satu ruangan. Nggak tahu nanti waktu pulang ke rumah Bapak, kita jumpa nggak sama anak-anak tersebut. Saya sempat cari anak saya ketika istri saya mengalami keguguran. Jadi hari ini, hari ini engkau yang sempat berpikiran untuk menggugurkan buah kandunganmu, engkau minta ampun. Minta ampun. Betapa sedihnya anak-anak itu. Mereka bertumbuh tanpa orang tua. Hanya kasih karunia Tuhan yang merawat mereka. Wajah-wajahnya adalah wajah-wajah sedih. Saya sampaikan wajah-wajah mereka adalah tersirat, ada wajah sedih. Bukan sedih 100% gitu, tapi ada tersirat. Karena mereka besar tanpa orang tua. Pagi hari ini engkau minta ampun sama Tuhan. Nah, kalau ada ibu-ibu yang pernah menangis, udah bertahun-tahun berharap punya anak, terus kemudian anaknya meninggal atau anaknya masih dalam kandungan, tiba-tiba mengalami keguguran. Saya ingin sampaikan kepada engkau Bapak, Ibu, orang tua yang pernah kehilangan anak, jangan khawatir. Anakmu dipelihara Tuhan sampai mereka beranjak dewasa di dunia sana. Saya ingin sampaikan kepada engkau. Jangan sedih. Kalau engkau mungkin sempat mengalami keguguran, engkau udah senang-senang dapat bayi kembarnya kembar 3, kemudian mengalami keguguran. Jangan sedih. Tuhan pelihara anakmu. Tapi kalau engkau pasangan-pasangan yang pernah menggugurkan buah kandungan, hari ini engkau minta ampun. Berlutut sama Tuhan, minta ampun. Engkau sudah melakukan kesalahan yang besar. Minta ampun. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi Tuhan tahu. Anakmu masih hidup, anakmu sedang dirawat. Ini pesan saya sampaikan pada pagi hari ini. Mumpung jurang itu masih bisa diseberangi hari ini. Kalau nanti di alam baka, jurang itu tidak bisa diseberangi lagi. Hari ini ada kesempatan untuk engkau melewati jurang yang terbentang jauh. Kalau ibu-ibu, orang tua, papa mama yang pernah kehilangan anak, karena keguguran, jangan sedih. Jangan dipikirkan terus. Harus bangkit. Harus bangkit. Tuhan pelihara anakmu. Nah, lalu kemudian saya jumpa dengan orang yang wajah-wajahnya agak-agak menakutkan begitu. Waktu saya tanya, ini orang-orang ada rata-rata orang dewasa, tapi ada juga anak-anak remaja. Saya tanya, terus suara itu menjawab, ini mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan bunuh diri. Belum waktunya meninggal, belum waktunya dia kembali ke rumahku, tapi mereka melakukan bunuh diri. Waduh, saya kaget. Mereka tetap menjalankan hidup mereka sampai nanti hari waktunya mereka harus kembali pulang, mereka pulang, tapi di dalam dunia roh. Jadi mereka tetap ada hidup. Dan ini orang-orang yang karena wajah-wajahnya sakit, wajah-wajahnya agak serem, karena mereka nggak tahu status mereka mau ke depan kemana. Karena mereka sudah melakukan kesalahan. Pagi hari ini
Saya ingin berkata kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang hadir sama-sama ibadah. Apakah hari ini kau sudah punya niat untuk bunuh diri? Saya ingin katakan kepada engkau, jangan lakukan. Ya, Allah tidak berkenan. Ya, engkau anggap ketika engkau bunuh diri, ketika engkau menghabisi nyawamu, ya entah dengan gantung diri, dengan minum baygon, minum racun, ya sengaja mau menabrakan, mungkin ke kereta api, mau apapun, ya mungkin mau terjun bebas dari lantai 23, ya pokoknya engkau mau berencana melakukan bunuh diri. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, jangan lakukan itu. Tuhan tidak berkenan. Ya hari ini kau menderita, penderitaan sedang menanti engkau di alam sana. Ya, belum waktunya engkau berpulang, belum waktunya engkau mati, tapi engkau lakukan bunuh diri. Tuhan nggak senang, Tuhan nggak suka. Hari ini, sekalipun engkau baru saja punya niat, ya baru punya niat, hari ini engkau berlutut sama Tuhan, minta ampun. Saya ingin katakan, pencobaan, masalah yang sedang kau hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah itu setia. Allah tidak memberikan ya beban begitu berat ya dalam hidupmu sehingga engkau nggak kuat menanggung. Engkau katakan, aku udah nggak kuat lagi untuk menanggung. Aku udah nggak kuat lagi untuk menanggung masalah ini dan aku ingin bunuh diri. Aku ingin bunuh diri. Saya ingin katakan, bebanmu tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan setia dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jangan lakukan. Saya sudah jumpa orang-orang yang bunuh diri di alam sana. Ya. Mereka menderita dan jangan kau buat menderita keluargamu yang ditinggalkan dan hidupmu. Ya. Apa kau bangga kau gantung diri diketemukan dengan lidah menjulur keluar? Ya. Engkau tidak lakukan itu, harus tidak lakukan itu. Allah tidak suka. Ya. Lalu kemudian saya jumpa dengan orang lagi, ini lebih menakutkan lagi. Ya. Ternyata ada orang-orang yang belum waktunya itu karena apa? Meninggal karena kecelakaan. Ini menakutkan yang saya temukan orang-orang tersebut. Ya, jadi pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, hati-hati dalam berkendaraan. Naik sepeda motor, ya, naik kendaraan mobil, tahan emosi. Ya, di perjalanan itu seringkali kita terpancing untuk emosi. Ya, ada orang kita lihat lakukan hal yang kurang enak, kita tersinggung, ribut di jalan. Ya, atau keluar dari rumah dalam keadaan panas hati, dalam keadaan kesal, lalu di jalan terjadi sesuatu hal. Doa saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat GB Batu Penjuru, tetap dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Ya, anak-anak muda jangan terpancing. Ada yang mengajak trek-trekan, ngebut, mentang-mentang motornya motor besar, kalau nggak tahan mau menyaingi, jangan. Ya, kemungkinan di jalan bisa terjadi. Ya puji Tuhan, memang Tuhan izinkan orang-orang yang meninggal karena kecelakaan dipelihara Tuhan dulu di satu tempat. Karena dalam mimpi itu dikisahkan bahwa mereka adalah kategori ya orang-orang yang belum waktunya meninggal karena terpaksa karena mengalami kecelakaan. Ya, saya berdoa semua saudara, ya kita dipanggil pulang dengan tenang. Ya kita meninggal dengan baik, dengan tersenyum, meninggalnya juga bahagia. Hidup bahagia, meninggal bahagia. Kan begitu Wahyu katakan. Berbahagialah orang meninggal di dalam Tuhan. Hidup bahagia, meninggal juga bahagia. Ya, mimpi. Padahal jujur aja di situ saya mengalami takut yang luar biasa. Ya, yang pertama saya sedih karena lihat bayi-bayi yang dibesarkan karena digugurkan keguguran. Yang kedua saya takut ketika berhadapan dengan orang-orang yang meninggal karena gantung diri. Terus saya dipertemukan dengan orang-orang yang meninggal karena kecelakaan. Ya, lalu yang sakit. Jadi pesan saya pada pagi hari ini dari apa yang saya alami, yang pertama, kalau saudara punya niat untuk menggugurkan buah kandunganmu, engkau minta ampun. Kalau engkau pernah melakukan itu, engkau minta ampun. Lalu yang berhubungan anak-anak yang mengalami keguguran, bagi bapak ibu yang pernah kehilangan anak, udah dinanti-nantikan mengalami keguguran dan sampai hari ini masih sedih, masih dipikirkan kenapa terjadi. Saya ingin katakan jangan sedih, Tuhan pelihara anakmu di sana. Yang kedua, hal yang kedua bagi bapak ibu yang sudah punya rencana, mungkin orang-orang muda juga punya rencana untuk niat bunuh diri, hari ini kau minta ampun. Minta ampun, walaupun baru terpikirkan,
kau nggak tahan, kau bilang saya mau mati aja. Kan sering kali ucapan ribut, masalah kesal, gua mau mati aja, waduh, ya minta ampun itu hal yang salah. Yang berikut yang keempat, ya saya berdoa Bapak Ibu ketika keluar dari rumah minta perlindungan Tuhan, ya supaya di dalam perjalanan hidupmu, ketika engkau di jalan, ketika engkau dimanapun berada, engkau tetap dilindungi, ya tetap tahan emosi, ya jangan terpancing di perjalanan hal-hal yang memancing engkau untuk melakukan hal yang tidak baik sehingga akhirnya maut merenggut engkau belum waktunya. Ya pesan saya, Bapak Ibu yang kerja harus naik kendaraan umum, naik sepeda motor, bawa mobil, minta sama Tuhan perlindungan Tuhan. Dari rumah saya, dari tempat saya di mana saya berdoa selalu, saya juga terus berdoa minta ya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan dimanapun berada. Minta perlindungan Tuhan. Yang berikutnya yang kelima, saya minta saudara semua sehat. Ya, kalau kematian karena Tuhan, puji Tuhan, tapi ternyata ada kematian disebabkan yang belum waktunya disebabkan karena sakit, kita minta semua kita sehat, segar waras. Kalaupun meninggal karena memang Tuhan panggil kita, udah waktunya. Meninggalnya pun tersenyum, ya lebar-lebar begitu ya kan. Ya itu yang saya perlu sampaikan pada pagi hari ini. Selama kita di sini berada hidup saat ini, jurang yang terbentang lebar itu masih bisa kita seberangi. Ingat, nanti di sana jurang itu nggak bisa kita seberangi. Yang berikut, banyak-banyak nikmati firman Tuhan.